gini, biasanya kalau pasca itu atau ada event-event, ada hadiahnya, ada makanannya. Iya bener, kita juga bisa ketemu sama teman-teman, bisa rumpik, betul, bisa bersosialisasi. Siapa tahu juga dapat makanan, terus dapat uang transport. Masa? Siapa tahu kan, namanya orang mengharap boleh aja dong. Iya, habis kalau di rumah bete juga ya, jadi aku ke gereja deh. Iya, bisa ketemu teman-teman, hehehe ya. Iya betul. Beka, kita cari tempat duduk dulu yuk, di belakang aja kita duduknya. Biar nanti kalau waktu pulang kita nggak desek-desekan ya kan, kita tuh sebentar kan cepet-cepet dapat makanan. Yuk kita cari tempat duduk tuh di belakang aja ya. Yuk. Oke. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari sama-sama nyanyi pujian ini. Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Tuhan dipuji dan
mahkota duri tertancap di kepalamu Tuhan, dan seluruh tubuhmu berlumuran darah. Itu bukti kasih-Mu bagi dunia ini. Itu bukti kasih-Mu bagi kami manusia. Engkau gantikan posisi kami yang seharusnya tersalib karena dosa, tapi Engkau ada tergantung di atas kayu salib. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau selamatkan kami Tuhan. Dan di momen Tuhan Paskah, Jumat Agung Tuhan, kami mau katakan betapa besar kasih-Mu bagi kami. Shalalalalala, shalalalalala. Mari masing-masing angkat suara menyembah Tuhan.
Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib karena kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Langkahmu tertatih-tatih menuju Golgota. Badanmu penuh luka aniaya. Darah mengalir di mana-mana. Demi untuk kami, orang yang berdosa. Perih dan pedih pasti terasa. Tak seorang pun yang membela. Semua mencercah dan mencela. Tetapi Engkau tetap tersenyum. Tuhan, ini kami yang bodoh. Kami telah mengkhianati-Mu. Bahkan kami lari daripada-Mu. Tetapi Engkau tetap setia. Di atas kayu salib Engkau telah menebus dosaku. Di atas kayu salib Engkau telah mengubah hidupku. Di atas kayu salib Engkau selamatkan aku. Dan di atas kayu salib Engkau memberikan kemenangan. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diserang kematiannya. Dia disiksa, didera, dicambuk tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikul salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus
sedih nih. Iya, pulang Setelah kita lihat tayangan film tadi, selama ini kita ibadah sia-sia. benar. Kita sudah menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah menebus dosa kita. Kita ibadah seenaknya aja, nggak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Kita jadi nyesel. Apalagi saya udah nggak tahu. Selama ini saya kalau ibadah, saya hanya mengharapkan sesuatu yang fana, yang tidak kekal. Saya tidak mencari firman, tapi saya mencari kesenangan dunia, bertemu teman-teman hanya untuk hahaha. Dan aku mencari, semoga gereja memberikan saya makanan. Itu cuma buat tubuh, tapi jiwa saya tidak. Saya sudah menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yang darahnya tercurah untuk menebus dosa saya. Saya sungguh berdosa, Bu Ratna. Nur, Oma Beka, kita itu kalau ibadah jangan mencari hal-hal yang panas seperti itu. Iya, makanan, cari transport. Tapi kita ibadah itu buat mencari rema dari firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti tadi film yang sudah kita lihat dari penderitaan Tuhan Yesus, ya kan? Setiap kita merayakan kematian Tuhan Yesus itu menjadi suatu perenungan buat kita betapa Tuhan Yesus itu rela untuk disiksa, dicambuk, dihina, bahkan dia rela untuk mati di kayu salib. Buat darah Tuhan Yesus itu udah bayar lunas kita, lunas dosa-dosa kita. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Iya, Bu Ratna. Sekarang saya mengerti. Saya mau berubah, Bu Ratna. Terima kasih ya, Bu Ratna. Ya betul. Saya jadi nyesel nih. Ya. Kita buang waktu percuma hanya untuk hal yang sia-sia. Benar. Saya mau janji deh. Mulai saat ini saya mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya. Saya mau cari keselamatan. Benar. Supaya kita bisa masuk surga. Bukan hanya keselamatan dunia, tapi terutama kita cari keselamatan surgawi. Amin. Tapi ya, benar, Oma Beka. Pada hari ketiga setelah kematiannya, Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis. Biarlah dengan kuasa kebangkitan itu, kita itu mau memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan lebih lagi. Betul. Saya janji, Bu Ratna, mulai saat ini setelah saya pulang, saya mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, ke gereja, mendengarkan firman, dan biarlah firman itu tertanam buat diri saya dan menjadi lemah buat kehidupan saya, sehingga saya juga bisa berdampak buat sekeliling saya, terutama untuk keluarga saya. Terima kasih ya, Bu Ratna. Puji Tuhan. Tuhan Roh Kudus sudah mengubahkan hati Oma Beka. Terima kasih ya, Bu Ratna. Sama-sama. Tuhan berkati. Haleluya. Oma-opa, Bapak Ibu, Tuhan Yesus hanya mau disalib, atau Tuhan Yesus disalib hanya satu kali, nggak akan kedua kali Tuhan Yesus disalib. Sebab itu jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah selamatkan kita. Mari kita mau tinggalkan kehidupan kita yang lama, supaya ketika Tuhan datang kembali, kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Boleh angkat tangan kita dan ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
Ini doa kami ya Tuhan. Hidup kami letakkan pada mezbah-Mu. Jadi kepada setiap kami seperti yang Kau ingini. Bukan seperti mimpi kami, bukan seperti keinginan kami, tapi selaras dengan hati dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat satu hari lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh ibadah, bahkan boleh merayakan Paskah ya Tuhan. Jumat Agung tanda bagaimana Engkau begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami. Paskah bagaimana Engkau bangkit mengalahkan setiap maut, dosa, setiap kelemahan, dan Kau bangkit untuk kami. Kalau Tuhan bangkit untuk kami juga mau bangkit buat Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap doa, pujian, penyembahan, setiap drama singkat, setiap apa yang sudah disiapkan oleh setiap panitia, itu menyenangkan hati Tuhan, membuat surga terbuka dan memberkati setiap kehidupan kami. Sekarang izin kami duduk di api kaki-Mu mendengarkan sebagian dari pesan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus bicara buat setiap kami. Ibadah-Mu, ini ibadah-Mu, ambil alih seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, selamat pagi, Shalom. Izinkan saya mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Saya percaya kebangkitan Tuhan, tanda Tuhan mengalahkan setiap dosa dan kelemahan kita. Dan kalau Tuhan bangkit, artinya kita juga harus bangkit buat Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Oke, saya diberikan tema sesuai dengan apa yang ada, kebangkitan Kristus yang mengubahkanku. Mari kita buka Lukas pasal 24 ayat 31 sampai 33. Apa yang harus dibangkitkan dalam kehidupan kita sehubungan dengan waktu Kristus sudah bangkit buat setiap kita. Lukas 24 ayat 31 berkata demikian. Lukas pasal 34 ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lukas 24, 31-33 adalah kisah ada dua orang murid Yesus, yang satu namanya Kleopas, satu lagi tidak ditulis siapa namanya, yang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Pak, Bu, Saudara, Lukas 24, kalau Bapak Ibu Saudara buka Lukas 24 pasal ayat yang pertama, kalau media bisa tampilkan Lukas 24 ayat yang pertama, itu kisah tentang Paskah. Itu hari ketiga, dan dikatakan pagi-pagi benar Maria dan beberapa murid Yesus pergi ke kubur Yesus membawa rempah-rempah. Mereka sudah berpikir ya Tuhan Yesus sudah meninggal, dan sesuai dengan tradisi di hari ketiga mereka mau meminyaki dan merempahi. Dan apa yang terjadi? Lukas 24 di ayat yang ketiga dikatakan mereka jumpai batu kubur itu sudah terguling dan ada malaikat di situ berdiri yang Maria sangka itu penjaga taman. Bahkan Maria bertanya sama malaikat ini, "Di mana engkau sembunyikan jenazah dari guru dan Tuhanku?" Dan malaikat itu menjelaskan kembali apa perkataan Tuhan. Ingatkah engkau gurumu Tuhanmu pernah berkata di hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan ada perkataan yang menarik begini. Dikatakan, kenapa engkau mencari dia yang hidup di antara mereka yang mati? Pak, Bu, Saudara, pertanyaan ini menarik buat hati saya. Pertanyaan ini dikatakan, kenapa engkau mencari dia yang hidup di antara kita yang mati? Saya mau berkata pagi siang hari ini, Pak, Bu, Saudara, kalau ada orang yang meninggal 3 hari sudah dikuburkan, dan satu-satunya orang yang bangkit kembali, hidup, betul-betul hidup, itu cuma satu, namanya Tuhan Yesus Kristus. Namanya cuma Tuhan Yesus. Dia yang ketika 3 hari semua setan neraka bersorak-sorai, mungkin berpesta, selesai sudah, kita kalahkan Tuhan,
Tapi ketika hari ketiga, dia ambil kunci maut, dia turun ke dasar maut. Dia turun yang paling dasar. Pak, Bu, Saudara, saya orang yang suka diving, nyelam. Saya pernah nyelam sampai kedalaman 40, hampir 50 meter. Itu sakit kuping, sangat sakit. Teman saya satu, dia pikir tubuhnya kuat, dia sampai ikuti kami di 40 sampai 50 meter, apa yang terjadi? Pecah, berdarah, keluar darah, mimisan. Pak, Bu, Saudara, saya mau bilang, Tuhan Yesus turun, itu ratusan meter ke bawah. Ngapain? Ngambil kunci maut, dan waktu dia naik lagi ke atas, dia kasih lihat sama setan, saya memenangkan semua pertarungan ini, dan setiap hidup Bapak, Ibu, Saudara ditebus oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus itu. Dia tidak kalah, dia hidup. Dan dikatakan, malaikat tadi berkata, kenapa engkau cari dia yang hidup di antara yang mati? Saya mau berkata begini kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi siang hari ini. Betapa banyak dari kita yang masih hidup hari ini, maaf, tapi mati rohani. Itu lebih berbahaya daripada orang yang mati dan betul-betul terkubur. Ada film yang namanya Zombie. Ada film waktu zaman saya kecil, ada yang film Chinese begitu, ditempelin kuning-kuning terus bisa begini-begini begitu. Dia tempelin, dia dicopot, hidup lagi gitu. Tapi hari ini banyak di antara kita sepertinya hidup, sepertinya lakukan banyak hal. Maaf. Tadi drama singkat memberkati saya banget. Maaf. Sepertinya ibadah dengan sungguh-sungguh, tapi rohaninya mati. Hari ini sesuai dengan kebangkitan Kristus, biar ada sesuatu yang dibangkitkan kembali. Dan ayat ini berkata, cerita ini berkata Lukas 24, Maria dan beberapa murid pagi-pagi benar cari ke kubur Yesus, dan waktu ketemu malaikat menerangkan segala sesuatu, Maria tiba-tiba dan beberapa murid terbuka matanya dan mengerti, oh ini maksudnya perkataan Tuhan, dia itulah bangkit, dia nggak ada di sini. Maria kembali kepada Simon Petrus, Yohanes, dan saya bayangin waktu dia nyampe, dia bilang, Petrus bangun, yo lu ngapain bikin roti, udah tinggal itu roti bakar. Tahu nggak? Kubur guru kosong, guru bangkit, guru udah nggak ada. Ingat waktu dia cerita sama kita di hari ketiga dia akan bangkit dan lain sebagainya. Saya bayangin mungkin Petrus yang masih kucok-kucok mata, lu kenapa lu ngelamun? Mungkin Yohanes yang lagi masih sibuk bakar roti sambil pegang panggangan begitu. Gimana maksudnya gimana? Maria dengan semangat ceritain segala sesuatu pengalaman itu, bagaimana di kubur Yesus, bagaimana batu itu sudah terguling dengan sendirinya, bagaimana nggak ada jenazah Yesus di situ, bagaimana malaikat menjumpai dia. Tapi ada dua orang yang nggak ngerti akan semua peristiwa ini. Namanya ada Kleopas dan satu lagi temennya. Kenapa? Karena di saat yang bersamaan ketika Maria dan dua orang murid Yesus pergi ke kubur Yesus untuk membawa rempah dan minyak, dua orang murid ini pergi ke arah yang lain yang bernama kota Emmaus. Untuk ngapain? Alkitab tidak menjelaskan mereka mau ngapain ke Emmaus. Tapi begini, mereka dalam kondisi yang lagi bingung, sedih, kehilangan arah kehidupan, kehilangan pegangan hidup. Kenapa? Karena Tuhan Yesus guru dan Tuhan mereka yang mereka punya satu mimpi, satu kali dia akan betul-betul jadi raja, ditabiskan dan akan mengalahkan Romawi, membebaskan hidup mereka dari perbudakan Romawi. Bagaimana di depan mata mereka lihat Tuhan Yesus disesah, disalibkan, bahkan mereka ikut memakamkan. Pupus sudah mimpi mereka, hilang sudah harapan mereka, dan mereka berpikir, ya udahlah, ngapain juga kita di sini? Udah gak ada gunanya kayak kita tetap di sini. Yuk kita ke Emmaus, mungkin ada jalan yang lain yang bisa kita tempuh. Dan mereka pergi ke Emmaus. Pak, Bu, Saudara, Alkitab berkata di Lukas 24 dikatakan di tengah jalan dalam perjalanan mereka, Tuhan Yesus yang sudah bangkit ikut berjalan, ikut ngobrol sama mereka. Tuhan Yesus mungkin saya bayangin begini, nanya, mau kemana? Emmaus. Ngapain ke Emmaus? Ya udahlah, ngapain juga di Yerusalem. Kenapa? Kok nggak mau stay tinggal di Yerusalem? Kan lagi rame itu di Yerusalem. Iya rame kenapa ya gitu. Dan dua orang itu tanya, kamu orang asing, baru datang, gak tahu apa yang terjadi di Yerusalem. Diceritakan segala sesuatunya. Pak, Bu, Saudara, dikatakan di Lukas 24, dua orang murid ini tidak menyadari
Karena yang ikutan jalan, ikutan ngobrol dengan mereka adalah guru dan Tuhan mereka. Buat saya ini sesuatu yang aneh. Kenapa? Bayangkan 3,5 tahun sama-sama 24 jam sama-sama. Kalau suami istri udah seharian 3,5 tahun, waktu ngobrol gak nyadar. Contoh gini. Satu kali handphone saudara bunyi, terus nomornya nggak dikenal, tapi saudara angkat juga. Begitu saudara angkat, ada suara di ujung sana bilang gini, "Halo sis, bro, ini gue ganti nomor nih. Ini karena udah tiap hari ngobrol, bestie. Seminggu bisa 3-4 kali ketemu, Umas, WBI, Cool, menara doa sama-sama. Pulang masih ngopi, masih segala macam, masih cerita. Pulang kalau malam udah cerita, gue kesel banget sama mantu gue hari ini. Gue kesel banget cucu gue nih gak ada hormatnya sama gue. Tiap hari cerita curhat. Begitu dia bilang, bro, sis, ini gue ganti nomor. Saudara, dia gak sebut nama, saudara sudah tahu. Oh lu, kenapa ganti nomor? Iya, handphone gue hilang, ini gue ganti nomor yang baru. Kenapa saudara gak perlu tanya namanya ini siapa? Karena bestie, teman baik, how you. Tiap hari udah ngobrol, tiap hari juga curcol. Ini bayangin guru dan Tuhan mereka 24 jam, 3,5 tahun, begitu ngomong, gak sadar ini suaranya, gak kenal ini suaranya, gak sadar cara bicaranya. Ini guru dan Tuhan. Alkitab mencatat ada sesuatu yang menghalangi mata mereka dan membuat mereka tidak menyadari kalau yang jalan dan ngobrol dengan mereka adalah guru dan Tuhan. Pak, Bu, Saudara, seringkali, maaf, kita juga suka begitu. Kita bisa iring Tuhan, kita bisa berkata kita pelayan Tuhan, kita bisa berkata kita murid Kristus. Tapi ketika Tuhan jalan dan bahkan bercakap-cakap dengan kita, kenalkah kita bahwa yang ikutan sedang jalan, walaupun di jalan yang tidak nyaman, walaupun di jalan yang sedang membentuk kehidupan kita. Sadarkah kita yang berjalan dan ngobrol sama kita adalah guru dan Tuhan kita? Pertanyaannya, apa yang menyebabkan 2 orang murid ini bisa gak sadar kalau yang sedang berjalan dan bercakap-cakap dengan guru dan Tuhannya adalah Tuhan Yesus sendiri? Ada 2 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, kenapa mereka gak sadar? Yang pertama, karena dikatakan mereka tinggalkan Yerusalem. Pak, Bu, Saudara, Yerusalem adalah gambaran di mana hadirat Tuhan itu ada. Ingat, tabut Tuhan yang melambangkan kehadiran Tuhan itu ada di kota Yerusalem. Yerusalem dikatakan adalah kota damai, kota shalom, di mana ada damai, sukacita, berkat Tuhan ada di situ. Dan Yerusalem adalah kota di mana Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, jangan tinggalkan kota ini sampai engkau dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus turun memenuhi engkau, baru engkau pergi dan mewartakan Injil. Jangan tinggalkan kota ini sampai engkau dipenuhi dulu. Itu adalah tujuan Tuhan buat seluruh muridnya. Dan apa yang terjadi dengan 2 orang murid ini, Kleopas sama temannya? Mereka tinggalkan Yerusalem. Apa maksudnya? Pak, Bu, Saudara, mereka jauh dari hadirat Tuhan. Gembala sidang kita kasih pesan hari-hari ini yang sangat penting. Janganlah setiap kita jauh dari hadirat Tuhan. Kalau kita satu hari aja rasanya gak merasakan hadirat Tuhan. Ketika pujian penyembah tadi saya duduk lihat cuplikan Passion of the Christ. Walaupun kemarin udah nonton berkali-kali dari Jumat, tetap air mata ini gak bisa ditahan. Kenapa? Bayangkan betapa sakitnya, betapa tersiksanya seorang Tuhan Yesus demi untuk setiap hidup kita. Setiap kesalahan, setiap kebodohan yang kita buat, Tuhan berkata, untuk itu aku mati, untuk itu aku ada untuk hidup. Pak, Bu, Saudara, kalau satu hari pun kita merasakan hadirat Tuhan, yuk cek hati, periksa hidup kita. Waktu kita ibadah, waktu kita melayani, apakah seperti drama tadi? Kok nasi kotaknya cuma begini? Kok gak ada nasi kotak sih? Gak dapat transport, hujan nih di depan. Maaf. Apakah ibadah cari Tuhan atau sebaliknya? Yang pertama, mereka jauh dari Yerusalem, jauh dari hadirat Tuhan. Mereka jauh dari di mana ada damai, ada sukacita dan ada berkat Tuhan.
Dan dikatakan bahkan mereka melenceng dari rencana Tuhan. Tuhan berkata, jangan tinggalkan kota ini. Ini rencanaku buat kamu. Jangan tinggalkan kota ini. Tetap ada di tempat ini. Tapi mereka bermilih, udahlah, ngapain juga di situ. Dan apa yang saya catat, apa yang menyebabkan mereka juga gak bisa kenal? Karena dikatakan mereka tinggalkan persekutuan mereka dengan teman-teman mereka. Ingat? Simon Petrus, Yohanes, Lukas, Matius, para murid yang lain tetap ada di Yerusalem. Waktu Maria kasih kabar, guru telah bangkit, mereka semua sama-sama rame-rame ke kubur Yesus. Tapi 2 orang murid ini tidak ada di sana. Mereka memilih jauh dari persekutuan dengan saudara seiman. Ingat Ibrani bilang apa? Janganlah setiap kita menjauhkan diri dari setiap ibadah dan persekutuan yang ada. Kenapa? Bahayanya kalau kita keluar dari tubuh. Pak, Bu, Saudara, dikatakan hari-hari ini adalah masa-masa peperangan rohani. Apa itu peperangan rohani? Artinya lagi banyak perang di alam udara sini. Ada banyak peluru, ada banyak bom, ada banyak serangan-serangan panah musuh api si jahat. Dan Tuhan seperti kasih proteksi, Tuhan kasih perlindungan, ada sebuah payung perlindungan di situ. Kalau di luar begitu panas terik, Tuhan seperti berkata, ayo masuk kemari, ada cool yang menyejukkan hati kita. Saya bersyukur di Umas di tempat ini selesai ada cool. Kenapa? Itu menyejukkan hati kita. Jangan cool melulu, cepetan nih udah lapar nih dan lain-lain. No, di luar saya mau bilang dunia lagi panas-panasnya. Tuhan kasih sebuah tempat perlindungan, perteduhan. Kenapa jangan menjauhkan diri dari persekutuan? Kalau kita keluar dari tudung, habis hidup kita. Musuh akan ambil, musuh akan binasakan itu. Biarlah setiap kita, kenapa Ibrani bilang jangan engkau menjauhkan diri dari persekutuan dan ibadahmu. Dan 2 orang murid ini mengalami itu. Mereka sengaja memisahkan diri, menjauhkan diri. Tapi saya punya kabar baik, Pak, Bu, Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang begini, itu saya orangnya. Saya mungkin dalam kondisi lagi sedih, bingung, kehilangan arah hidup, kehilangan pegangan hidup. Saya lagi berpikir, ya kok susah banget ya. Setiap kali saat teduh, bahkan ibadah, rasanya sulit sekali bisa nikmati hadirat Tuhan. Mari kita periksa di Paskah, momen Paskah ini. Periksa hati dan hidup kita. Adakah kita masih dekat dengan Tuhan? Adakah kita masih merasakan hadirat Tuhan dan jamahannya? Atau kita rasanya udah sulit sekali rasakan hadirat Tuhan? Apakah kita masih tetap pada jalurnya dan rencananya? Atau kita masih udah jauh banget dari rencana Tuhan? Apakah kita masih terkonek, masih ada rasanya masih selalu pengen dekat WA sama Bu Hana, kalau ada apa-apa pengen curhat, pengen minta ayat, kangen kayaknya dikirimin forward ayat renungan dari Ibu Hana dan para pengerja? Atau kita berpikir, bosen isinya ginian melulu, forwardnya ini melulu, rasanya mau cari yang lain. Mari di momen Paskah ini periksa hati dan hidup kita. Kalau kita ada hal seperti itu, saya punya kabar baik, Pak, Bu, Saudara. Kita punya Tuhan Yesus yang ketika dia melihat murid-muridnya seperti itu, dia nggak, waktu Tuhan Yesus lihat Kleopas sama temannya, dia nggak bilang begini, oke, gitu ya kelakuan Kleopas. Orang udah dibilangin jangan jauh-jauh, udah dibilangin ini rencanaku, udah dibilangin tetap sama-sama, jangan keluar, jangan pindah, jangan kemana-mana. Kau malah begitu kelakuannya. Oke, sekarang Kleopas sama temennya mulai hari ini copot namanya, udah gak ada lagi, coret namanya, udah gak ada lagi di tim ini. Kita punya Tuhan Yesus yang gak seperti itu. Ingat Simon Petrus, murid pertama Tuhan, 3 kali dia nyangkal Tuhan. Bahkan dikatakan kali ketiga dia kutuki guru dan Tuhan. Orang yang menyelamatkan, orang yang mengajari. Bahkan Simon Petrus orang yang pertama, guru, yang lain boleh berbuat mengkhianati engkau, aku tidak akan pernah. Tapi apa yang terjadi? Dia khianati, bahkan dia kutuki guru dan Tuhan. Apakah Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus menatap Simon Petrus, Tuhan Yesus bilang begini, gitu ya kelakuan abang pertama, gitu ya kelakuan koko pertama. Mulai sekarang Simon Petrus bukan lagi abang pertama dan koko pertama, udah gak lagi di tim ini. Enggak loh Pak, Bu, Saudara. Apa yang Tuhan Yesus lakukan?
Dia cari Simon Petrus. Bukan Simon Petrus yang cari Tuhan, tapi sebaliknya. Tuhan yang cari Simon Petrus. Di tepi danau Galilea, dia pulihkan Simon Petrus. Hal yang sama dengan Kleopas sama temannya. Waktu mereka jauh dari hadirat Tuhan, waktu mereka melenceng dari rencana Tuhan, waktu mereka jauh dari persekutuan, bukan mereka yang cari Tuhan, Tuhan yang cari mereka. Tuhan jalan sama mereka, Tuhan sadarkan mereka. Pak, Bu, saudara, saya mau bilang, kita punya Tuhan yang waktu kita salah, Tuhan gak potong dan buang kita, tapi Tuhan kasih kesempatan kedua. Tuhan cari kita. Bahkan Tuhan mau setiap kita bertobat dan kembali mengasihi Dia. Yang setuju dengan saya katakan amin, Pak, Bu, saudara. Dunia mungkin boleh seperti itu. Bahkan maaf, pimpinan perusahaan, maaf di organisasi kerohanian pun bisa ada yang seperti itu. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang walaupun kita rasanya salah, kita sudah melenceng, bahkan kita sudah jauh, Tuhan gak tendang dan buang kita, tapi Tuhan cari kita. Makna Jumat Agung dan Paskah adalah Tuhan, karena begitu besar kasih Allah, Tuhan turun ke dunia, cari setiap kita orang yang salah dan berdosa. Tuhan Yesus bahkan pernah berkata, bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit hatinya, sakit jiwanya, sakit rohaninya. Tuhan cari untuk setiap orang-orang seperti itu dibawa masuk, dipulihkan, dan keluar jadi berkat untuk menjala banyak jiwa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah adalah orang yang sudah dipulihkan, ditangkap Tuhan, dan sudah dipulihkan, ini waktunya setiap kita pun, mari keluar jadi berkat. Jangan disimpan sendiri. Kalau kita tahu Tuhan kita hidup, kenapa kita simpan sendiri? Keluar, kasih tahu. Kalau saya tahu, oh ada bakmi enak di sini, saya akan kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara, yuk cobain yuk bakmi encek ini enak loh. Walaupun sederhana, simple, tempatnya sederhana, tapi enak banget masakannya. Hal yang sama kalau Bapak Ibu Saudara punya Tuhan yang hidup, saudara bisa cerita bagaimana dulu hancurnya hidup saudara, bagaimana kusutnya keluarga saudara. Tapi waktu Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, bagaimana Tuhan memulihkan, bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Yang setuju dengan saya, kasih tepuk tangan yang meriah. Apa yang terjadi dengan dua orang murid ini? Pak, Bu, Saudara, bukan cuma Tuhan cari mereka, bukan cuma Tuhan jalan dengan mereka, tapi dikatakan Tuhan nyalakan kembali apa yang sudah hilang. Dikatakan hati mereka berkobar kembali. Ayat 31 tadi, ayat yang kita baca, ayat 31 sampai 33, di ayat 32 tepatnya. Lukas 24:32 dikatakan, bukankah hati kami berkobar-kobar ketika Ia berbicara? Saya percaya ketika Tuhan mencari kita waktu kita salah, waktu kita sadar, waktu Dia sadarkan kita, bukan cuma berhenti sampai di sana, tapi Dia nyalakan kembali pengharapan yang sudah hilang, api cinta yang sudah mulai padam. Saya mau bilang begini di momen Paskah ini, karena begitu besar kasih Allah buat setiap kita, maka Ia mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati dengan cara yang mengerikan buat hidup saudara dan saya. Kalau Dia sudah mati dan bangkit buat kita, biarlah setiap kita pun menyalakan kembali api kasih, api cinta itu buat Tuhan Yesus Kristus kita. Bangkit dan menyalakan kembali. Saya percaya kalau gembala sidang kita ada dapat tema bangkit jadi terang. Kata bangkit itu artinya ada sesuatu yang dibangkitkan, ada sesuatu yang dinyalakan. Dan saya percaya itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Dari dalam sini ada yang menyala keluar. Dan kalau sesuatu yang menyala dari dalam, itu sangat berbeda, Pak, Bu, Saudara. Saya kasih contoh. Ada sebuah cerita menarik. Apa bedanya dari luar ke dalam dan dari dalam keluar? Ada cerita menarik, satu kali ada seorang wisatawan Indonesia yang pertama kali ke Tokyo, Jepang. Waktu dia sampai di Tokyo, Jepang, karena ini pertama kali, dia lihat di sosial media gimana kalau di supermarket di Jepang itu ada makanan-makanan enak. Dia masuk ke supermarket, dia beli semua itu makanan-makanan yang viral di sosial media dan dibawa keluar. Karena ini pertama kali dia nggak tahu budaya di sana seperti apa. Sambil jalan dia makan semua itu. Wah, enak banget nih onigiri, enak banget nih sushi dan lain sebagainya. Selesai makan, dia bingung. Sampahnya mau diapain? Karena kalau Bapak Ibu Saudara
ke Tokyo dan ke China, itu hampir sepanjang jalan utama nggak ada tong sampah. Kenapa? Karena budaya mereka, kalau Bapak Ibu Saudara masuk ke supermarket, beli makanan, selesai bayar, di pojok dari sudut supermarket itu ada disediakan tempat untuk saudara makan, habiskan, dan buang sampahnya di situ. Budaya mereka seperti itu. Karena ini pertama kali, nggak tahu, begitu selesai makan di tengah jalan dia bingung, ini sampah mau diapain nih? Begini banyak. Dia celingak-celinguk cari tempat sampah, nggak ada. Sekali lagi dia celingak-celinguk, pastikan nggak ada tempat sampah dan pastikan nggak ada orang yang lihat. Dia ngapain? Dia buang sampah. Begitu dia buang sampahnya, ada orang lokal Jepang yang lihat itu tepat di seberang jalan. Dan ketahuan. Apa yang terjadi? Orang lokal Jepang ini langsung nyebrang, dia sudah siap-siap, dia pikir didamprat nih, ngomelin gitu. Tapi enggak, apa yang terjadi? Orang lokal Jepang ini buka sapu tangannya, kumpulin itu semua sampah bekas makanan, disapu tangan dia, ditutup, dimasukkan di saku baju. Dan apa yang terjadi? Gak berhenti sampai di sana. Orang lokal Jepang ini hampiri penduduk Indonesia ini. Kalau saya jadi orang Indonesia ya sudah merah, kuning, hijau rasanya. Apa yang terjadi? Dia kasih hormat. Kenapa? Karena buat budaya Jepang, mereka sejak kecil ditanamkan jaga kebersihan lingkungan, dan kalau bisa membantu orang untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan, itu satu kehormatan. It's an honor buat mereka. Waktu si orang Jepang ini menunduk, kasih senyum, dan ditinggal pergi, yang orang Indonesia yang merah, kuning, hijau. Pak, Bu, saudara, saya mau bilang begini, gak butuh waktu 1 tahun, gak butuh sebulan, gak butuh seminggu, bahkan gak butuh besok. Dalam hitungan 30 menit, orang Indonesia ini langsung berubah. Jadi lebih bersih, jadi lebih tertib. Dia sekarang tahu, gak boleh buang sampah sembarangan, semua sampahnya dikantongkan. Saya mau bilang, apakah orang Jepang ini khotbahin dia tentang kebersihan? Dia ngapain? Kasih contoh. Kenapa? Karena itu lahir dari dalam keluar. Itu udah sehari-hari dari dalam keluar. Kalau kita sehari-hari biasa nyembah Tuhan, sehari-hari biasa mengasihi Tuhan Yesus, orang akan lihat itu. Kita gak perlu khotbah panjang lebar berbusa. Orang akan bilang begini, gue bingung sama lu, umur boleh langcap cicap, kulit masih kenceng, gak perlu skincarean, gak perlu, tetap glowing. Kenapa? Banyak di hadirat Tuhan. Ingat Musa, 40 hari ketemu Tuhan, begitu turun mukanya dikatakan bersinar, orang Israel sampai bilang, wow, glowing banget nih katanya. Sekarang gak usah yang langcap cicap, 30 sacap sicap, skincare terus. Saya bilang begini, muka ke atas skincare, leher ke bawah fresh care. Umur gak bisa bohong. Tapi saya mau bilang gini, Pak, Bu, Saudara, kalau kita dari dalam keluar, orang akan lihat itu dan orang bilang, aku bingung sama engkau. Umur boleh bertambah, tapi engkau tetap sukacita, tetap lincah banget. Orang bilang nenek lincah begitu ya, layani Tuhan, jadwal sibuk banget kayaknya. Dan lihat bagaimana anak cucu menantu diberkati Tuhan. Orang bisa tanya, apa sih rahasianya? Jadi saya mau bilang, yuk ikut ibadah, cari Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dan kau akan lihat bagaimana kasih Tuhan mengubah kehidupan kita. Yang setuju kasih tepuk tangan yang bagi Yesus kita. Saya boleh minta pemain keyboard bantu saya akan tutup dengan ini. Waktu pandemi adalah waktu yang tidak mudah buat saya. 2021 tepatnya adalah tahun-tahun yang tidak mudah, tahun yang sangat tidak mudah untuk saya. Kenapa? Di 2021 saya harus kehilangan 3 orang yang paling saya sayang. Saya harus kehilangan papi kandung saya. Saya harus kehilangan papa dan mama mertua saya karena COVID. Bahkan papa dan mama mertua saya cuma beda 3 hari. Papa jalan hari Senin di usia 89 tahun, mama jalan hari Kamis di usia 80 tahun. Bulan depannya papi kandung saya. Dan Pak, Bu, Saudara, air mata belum kering, badan masih capek. Kami harus berjuang kala itu, cari pemakaman sulit dan lain sebagainya. Kami harus berjuang untuk memakamkan.
Dan Pak Bu Saudara, 2020 saya harus relakan rumah yang sudah saya tinggali belasan tahun di barat Jakarta. Saya harus relakan itu dijual dan saya pindah ke Tangerang Selatan. Saya ingat di Desember 2020, ketika satu kali saya dalam keletihan, saya capek banget bulan-bulan itu. Karena sepanjang 1 bulan dari November ke Desember 2020, saya tiap hari dari Meruya ke BSD 4-5 kali. Ngapain? Pindahin barang. Saya cuma punya 1 mobil kecil dan tiap hari saya 4-5 kali pindahin barang. Kenapa? 1, itu lagi delta, lagi tinggi-tingginya, gak berani. Yang kedua, no budget. Dan dalam kondisi yang sangat letih, saya ingat sore hari itu, begitu pulang, istri saya bilang begini, ini ada 2 lemari besar, boro-boro packing, dibongkar juga belum. Dan waktu saya lihat itu, saya dalam kondisi yang sangat capek, saya bilang, udahlah, nanti aja, besok aja kita pikirin. Saudara, itu masih ada 2 lemari besar belum dibongkar, dan di tempat yang baru, itu buka pintu utama udah gak bisa. Kenapa? Udah kardus semua di sini. Karena memang ukuran rumahnya setengah lebih kecil dari rumah yang lama. Saya tidur malam itu, besok pagi bangun dalam kondisi yang capek. Bapak Ibu Saudara pernah ngalamin begitu bangun tidur, capek ya rasanya hidup ini. Rasanya sih tidur, tapi begitu bangun semuanya capek. Hamba Tuhan, tetap manusia. Saya begitu bangun pagi, niatnya mau saat teduh, niatnya mau doa. Udah bingung, nggak tahu mau nyanyi apa, nggak tahu mau baca firman apa, nggak tahu mau doa apa. Saya cuma duduk di tepi ranjang saya dan ya bengong aja. Pelan tapi pasti. Roh Kudus bilang begini, Yusuf, aku tahu kamu capek. Belajar dari Musa. Tiba-tiba keluar ayat di Keluaran 17 ayat 12. Keluaran 17 ayat 12 bilang begini, maka penatlah tangan Musa. Musa capek. Setelah seharian dia angkat tangan waktu Israel perang lawan Amalek. Apa yang dilakukan? Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu. Musa duduk. Ada satu kata yang hilang di terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Dia duduk tapi sambil tetap mengangkat tangan karena ditopang oleh Harun dan Hur. Kata sambil tetap mengangkat tangan itu tiba-tiba jadi hidup buat saya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, Yusuf, kamu boleh capek, tapi tetap angkat tanganmu. Angkat tanganmu bilang begini, Tuhan, aku tahu kau belum selesai sama hidupku. Tuhan, aku tahu masih ada rencana indah dalam kehidupanku. Masih ada berkat, masih ada terobosan dalam hidupku. Pelan tapi pasti. Tiba-tiba Roh Kudus kasih melodi pujian ini. Kalau itu saya nggak tahu siapa yang nyanyi pujian ini. Saya cuma ingat satu kali, waktu kami doa online, salah satu teman kami naikkan pujian ini. Saya udah lupa itu, bahkan saya nggak tahu siapa yang nyanyi pujian ini. Tapi pagi itu tiba-tiba pujian ini menyala dengan begitu keras di hati dan telinga saya. Pujian ini bilang begini, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Jujur ya Bapak Saudara, oma-opa, jujur. Setahun banyak ibadah online. Ini hamba Tuhan lebih banyak nonton ibadah daripada ikut ibadah. Satu kali almarhum bapak mertua saya nginep di rumah. Itu hari Minggu, saya jogging saya hampir setiap hari jogging sama kamu, olahraga. Pulang jogging, saya lihat papa mertua saya udah dandan rapi kayak begini. Saya tanya dia, Papa mau kemana? Mau ibadah. Gereja masih tutup, Pak, nggak ada yang buka. Saya bilang begitu. Iya, Papa tahu. Papa mau ibadah online. Kamu pendetanya. Ayo mandi ganti baju. Kita mau menghadap Tuhan. Saya pendetanya. Masih pakai baju olahraga keringetan. Malu. Selama ibadah online, saya hampir nggak merasakan hadirat Tuhan. Saya persis seperti 2 orang murid ini.
rasanya udah jauh dari hadirat Tuhan. Rasanya udah melenceng dari rencana Tuhan. Ketemu sih sama teman-teman lewat Zoom, tapi udah gak ada connect-nya. Saya persis seperti dua orang murid ini. Rasanya ya udahlah, mungkin yang lain aja. Tapi saya persis seperti dua orang murid ini. Tuhan gak buang saya, Tuhan cari saya. Bahkan gak berhenti sampai di sana. Tuhan pulihkan hidup saya, Tuhan nyalakan kembali api itu. Pagi itu entah dari mana, out of nowhere, tiba-tiba di sini nyala lagi. Dan pagi itu nggak ada pemain musik, nggak ada teman-teman WL. Dan pagi itu di tepi ranjang saya pecah tangis saya nangis sejadi-jadi. Saya peluk istri saya bilang begini, sayang, yuk kita mulai lagi. Kita mulai lagi dari bawah. Kita mulai lagi dari nol. Kalau kuat, kita lari. Gak kuat, merangkak pun kita mau. Yang penting rencana Tuhan jadi. Pak, Bu, Saudara, saya mau bilang begini. Yuk di momen Paskah ini, izinkan Tuhan lewat kebangkitannya bangkitkan kembali apa yang sudah hilang. Kalau kau ibadah rasanya ya sekedar ibadah, sekedar bisa ketemu teman-teman tadi seperti drama singkat, hai, sekedar absen, sekedar maaf, bahkan bisa dapat nasi kotak, dapat PK dan lain sebagainya. Izinkan pagi ini Tuhan nyalakan apa yang sudah hilang. Bangkitkan kembali kasih itu, bangkitkan kembali semangat itu. Lari buat Tuhan. Yang setuju, mari bangkit berdiri sama-sama. Segala perkara di dalam Dia yang memberi. Tuhan Yesus menolong. Ya Tuhan, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. oh rala ya rala. Oh rala ya rala. Yesus menolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh rala ya rala. Saya minta setiap mata terpejam, gak ada yang lihat kiri, gak ada yang lihat kanan. Biarlah ini waktu bersama Tuhan. This is your moment with God. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, Pak, Bu, Oma, gak ada yang susah buat Tuhan. Gak ada yang susah. Apa kesusahanmu hari ini? Apa kesusahan anak, menantu, bahkan cucumu hari ini? Gak ada yang susah buat Tuhan. Saya percaya doa orang tua, doa seorang mama, papa, opa, dan oma itu besar kuasanya. Yuk di hadirat Tuhan ini doa sama Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan? Apa yang menjadi perkaramu yang sulit? Saya percaya gak ada yang susah buat Tuhan. Kita punya Tuhan yang bangkit buat setiap kita. Biarkan setiap kita juga bangkit buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karya terbesar-Mu, izinkan kami mengingat karya terbesar-Mu sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Oh ralabaya ralaba. Karya terbesar Dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
Waktu di momen-momen saat-saat terakhirnya Tuhan Yesus bilang begini. Ada satu kata yang memberkati hidup saya. Dia bilang tete lestai. Sudah selesai. Sudah lunas terbayar. Semua dosa kita, semua kelemahan kita, Tuhan Yesus bilang begini. Ini sudah lunas dibayar. Yusuf sudah lunas dibayar. Ibu Hana sudah lunas dibayar. Sebutkan nama Bapak Ibu Saudara, itu sudah lunas dibayar. Pujian ini jadi berkat buat saya. Pertama kali waktu saya lahir baru, pertama kali saya ikut Paskah. Waktu pertama kali saya dengar pujian karya terbesar ini, saya gak bisa tahan air mata saya. Kenapa? Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, gak apa-apa aku gak punya apa-apa sekarang. Saat itu saya gak punya apa-apa. Papa mama saya kerja di luar negeri. Saya anaknya lulus SMA harus berurusan dengan hutang bank. Saya hidup kos, utangnya banyak. Tiap bulan cuma bayar cicilan. Dari seorang pangeran muda, Saoye kata bahasa Chinese-nya, punya semuanya. Gone in the wind, in a second. Semua hilang. Tapi saya bilang begini di hadapan Tuhan, gak apa-apa kalau aku gak punya apa-apa. Tapi aku punya Tuhan Yesus. Hari ini, apa yang paling besar buat hidupmu? Masihkah hartamu? Masihkah gengsimu? Masihkah egomu? Atau engkau bisa bilang begini, karya terbesar dalam hidupku, apa itu? pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Come on, come on, come on. Yang terbesar Ya Tuhan, ya Tuhan. dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ora lapa ya rama. Mari saya berikan waktu buat setiap Bapak Ibu Saudara. Yuk ambil waktu. Selama sebulan ini, selama seminggu ini, bahkan dari kemarin, selama beberapa hari ini, kita banyak buat salah dan hilaf. Yuk ambil waktu ini, renungkan, kasih Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah bangkit buat kita, ayo janji, aku juga mau bangkit buat Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku adalah kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidupku. Dialah harta yang paling berharga. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Mari kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Pak, Bu, Saudara, bukankah roti yang nanti saya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tubuhmu menguatkan tubuh kami. Tubuhmu memulihkan setiap kelemahan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Pak, Bu, Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di depan Tuhan Yesus. Ucapan terima kasih Tuhan. Oh ralabaya ralabara ralabara. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. We thank you Lord. We thank you Lord. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your kasih Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Biar firman terus hidup dalam hidup kami, terus mengingatkan kami supaya kami menghormati, menghargai pengorbanan Kristus, dan kami menerima kuasa kebangkitan. Kami hidup menjadi sama seperti yang Tuhan mau. Hari lepas hari kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Dan pemerintahan
waktu selanjutnya untuk Ibu Esther. Puji nama Tuhan. Saya boleh melihat orang-orang yang diberkati di tempat ini. Tangan-tangan orang yang diberkati, amin. Ya, kalau tadi hari ini kita mendengarkan firman yang luar biasa, kita menyaksikan drama yang luar biasa, kita percaya kita semua diberkati, amin. Ya, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Bapak Antonio Yusuf, yuk sama-sama kita mau bilang terima kasih. Kita menghadapkan wajah kita semuanya ke badan kita, ke Bapak. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik, saya akan seperti biasa, saya dapat tugas dari Ibu Gembala di tempat ini, dari Ibu Hana, untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawab atau tadi mendengarkan dengan serius, pasti bisa menjawab. Amin. Saya tidak menanyakan hari ini apa judul tema khotbahnya karena kelihatan sudah ada di depan. Kebangkitan Kristus yang mengubahku. Jadi itu bukan pertanyaannya. Jadi dijamin itu tidak dapat hadiah. Oke, pertanyaan pertama. Tadi Bapak Pendeta kita bilang begini, ada 2 murid Tuhan yang tidak mengerti kejadian kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, makanya dia pergi meninggalkan kota di mana Tuhan Yesus ada waktu itu. Nah, siapa namanya dan pergi kemana? Saya bilang begini sekali lagi karena sudah dijawab. Jadi gini permainannya. Saya ulang lagi ya. Ditunjuk dulu, baru berdiri. Kalau nanti udah ditunjuk berdiri baru jawab. Ya, oke, karena udah dijawab namanya Kleopas, kita batalkan. Karena perginya kemana? Perginya ke Emmaus. Benar ya Pak? Oh, ternyata benar. Padahal tadi dapatnya sebetulnya tadi saya sudah sediakan 1 kunci BMW di depan, tapi karena sudah dijawab BMW-nya jadi turun lagi. Pertanyaan kedua, kan tadi nih ada para wanita datang ke kubur Yesus, benar ya? Iya, ke kubur Yesus mau arisan, mau melihat kubur Yesus. Pada saat mereka memberi rempah-rempah pada makamnya, tiba-tiba dilihat kubur Yesus sudah terbuka. Lalu malaikat berkata, ada satu kata yang malaikat katakan, ada yang tahu nggak? Oh ya, Om, boleh kasih mic, tunggu dulu, saya akan. Ya, apa perkataan malaikat kepada Siapa yang kamu cari? Jangan takut, karena dia yang sudah mati, sudah bangkit. Oke. Gimana Pak? Kira-kira? Saya juga bingung. Oke, kita coba lagi ya. Ada lagi mungkin? Oh itu tadi yang mana dulu tadi? Entar dulu, yang sebelah mana dulu? Yang sana dulu atau yang sini? Oh sana dulu Pak. Yang sana dulu katanya. Ya, ibu yang pakai kacamata, pakai masker putih tadi ya. Oke. Siapa yang kamu cari? Karena dia hidup. Sama. Oke. Apa? Ya. Oke. Bu, berdiri? Ya. Bukan saya. Oke, pakai mic. Yang ini. Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Iya, betul, tepuk tangan. Jadi bukannya cuma itu, tapi ada satu kunci. Tapi saya tanya dulu sama Bapak Pendeta, takutnya saya salah. Pak, benar nggak Pak? Ternyata itu yang dicari ya. Bahwa kita, ya, jadi nanti Ibu ketemu saya untuk saya boleh minta tolong sama. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku. Sambil lambaikan tangan, sebab Dia hidup.
Kristus telah bangkit. Kita merdeka, merdeka. Kristus telah bangkit. Kita punya pengharapan yang baru. Yesus Kristus telah bangkit. Belenggu dosa telah dipatahkan. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Cahaya baru telah datang. Amin. Kristus telah bangkit. Kita menang. Haleluya, sekali lagi sama-sama bangkit berdiri. Rayakan kemenangan, rayakan kebangkitan Yesus. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit. Selama-lamanya kami Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Mari rayakan, mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, Dia bangkit. Kembalikan tangan lagi sekali. Dia bangkit, Dia bangkit. Dari hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Mari rayakan, mari rayakan sekali lagi. Mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sebelum duduk kembali kasih salam kiri kanan, katakan selamat Paskah. Oma-oma bisa duduk kembali dan kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya mengundang pelayan-pelayan Tuhan yang akan menjalankan kantong persembahan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dan biar Roh-Mu Tuhan terus menghidupkan kami Tuhan. Biar kami punya roh kebangkitan dalam hidup kami. Kami bangkit menjadi saksi Tuhan. Kami bangkit menjadi terang, menjadi garam. Terima kasih Bapa, berkati persembahan umat-Mu. Memberi dengan sukacita, kami percaya Tuhan melihat dari tempat yang maha tinggi dan siap memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan
tarian dari Ibu Linda dan teman-teman. Mari saya persilakan. Kita sambut dengan tepuk tangan. Alhamdulillah. Hari ini kembali kita diingatkan ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan seperti siapa dua orang tadi? Iya, dengan temannya ya yang berjalan pulang ke Emmaus. Kenapa? Meninggalkan hadirat Tuhan. Kemudian apalagi? Keluar dari rencana Tuhan. Terus apalagi? Meninggalkan komunitas ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita jangan seperti itu ya. Biarlah di hari Paskah ini ada sesuatu yang membangkitkan kita ya, berjalan bersama Tuhan, berkobar-kobar ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti setelah selesai ibadah jangan lupa masuk ke kelompok masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Tetapi sebelumnya saya mengundang siapa yang baru pertama kali hadir. Yang baru pertama kali hadir silakan untuk berdiri. Ibu baru pertama kali hadir ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati karya kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus. Karya kematian dan kebangkitan yang membuat kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Dan biarlah ini boleh memberi makna dalam kehidupan kami, untuk mengubah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga mengangkat tangan kami, mari sama-sama kita arahkan kepada Bapak Pendeta Antoni Yusuf. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ya Bapak, yang boleh Tuhan hadirkan di tempat ini untuk memberikan kami ya Tuhan satu pencerahan yang baru akan makna daripada karya penyaliban dan kebangkitan Tuhan. Dan kami percaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami katakan itu akan tertanam Tuhan menjadi rema dalam kehidupan
kehidupan kami. Sehingga pada saat di mana kami Tuhan mulai merasa takut dan goyah, ada firman Tuhan yang mengingatkan kami akan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Pendeta Antonio Yusuf ya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan, di dalam keluarganya. Apapun yang dikerjakan Tuhan, Engkau yang jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk ya Tuhan Yesus gembala di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari kita sama-sama kita arahkan untuk Ibu Hana. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk gembala yang baik ya Tuhan, yang boleh terus mendukung setiap acara demi acara, yang terus mensupport setiap kami. Engkau berkati ya Tuhan dengan kesehatan, kekuatan ya Bapa, bahkan hikmat yang daripada Tuhan turun atasnya ya Bapa. Dan kami katakan bersama keluarga di dalam pengembalaan dan pelayanannya, Tuhan akan terus menopang dia ya Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu ya Bapa yang boleh hadir pada saat ini Tuhan. Kami katakan mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang putus asa dan hilang pengharapan, mereka yang mendapatkan jawaban dari setiap doa-doa mereka. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk setiap barisan imam-imam Lewi-Mu ya Tuhan, baik mereka Tuhan pemuji penyembah Tuhan yang boleh membawa kami masuk dalam gunung kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Berkati Tuhan Yesus setiap pelayan-pelayan Tuhan ya Tuhan, baik itu pelayan-pelayan dari setiap umas ya Tuhan, maupun pelayan-pelayan multimedia soundman ya Tuhan, yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga semuanya boleh ada sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, biarlah Engkau pakai mereka lebih lagi untuk alat kemuliaan-Mu. Dan saat ini kami juga mengangkat tangan kami memberkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, bersama ya Tuhan seluruh tim pengembala dan pelayanannya atas GBI Jalan Gatot Subroto. Kami katakan Tuhan, Pak Niko terus aman, tentram dalam perlindungan Tuhan, umur panjang ya Tuhan, kesehatan Tuhan berikan ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa ya Bapak untuk karyawan kami di tempat ini, Rayon 1D, Bapak Pendeta Kiki Haryadi dan Ibu Mervina ya Tuhan. Kami serahkan bersama keluarga terkasih, bersama tim pelayanan pengembalaan yang ada di tempat ini. Kami katakan terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami juga mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami katakan shalom bangsa kami Indonesia. Kami katakan bahwa hari-hari ini Indonesia ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan yang beracara, Tuhan yang pegang kendali, Engkau yang berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, momen Paskah ini Tuhan akan mengubah bangsa kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, di mana banyak jiwa-jiwa akan berjumpa dengan Tuhan secara otentik. Dan ini yang menjadi kerinduan kami, Indonesia di mana akan dipulihkan bagi nama Tuhan. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kedua tangan kita dan siap terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita, menyinari kita dan memberikan kita kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dalam puteranya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus turunlah hidup kita mulai dari siang ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput mempelainya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Yesus memberkati.